Salam damai sejahtera bagi kita. Saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Sebuah Potret Kasih melalui program Ini Baru Terang. Ringkasan pelajaran akan saya sampaikan dengan terstruktur, terang, dan tuntas untuk memudahkan kita memahami pelajaran Sekolah Sabat. Sebagai pendahuluan, pada pekan ini kita akan mendalami 1 Korintus pasal 13 agar kita dapat menemukan potret kasih yang sesungguhnya melalui kehidupan Yesus. Mari perhatikan tabel berikut ini. Di bagian atas ini adalah hari per hari dari pelajaran, kemudian ringkasannya berada di bawah. Kita ke pelajaran di hari Minggu. Temanya adalah sifat esensial kasih. Kasih yang dimasukkan Rasul Paulus bukan sekedar ungkapan rasa suka terhadap sesuatu atau seseorang, bukan pula sekedar rasa sayang kepada keluarga, atau bukan sekedar kebaikan hati kepada orang lain. Melainkan kasih yang dimaksudkan adalah anugerah khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus, dan kita mengenalnya sekarang sebagai kasih agape. Kasih ini yang membuat semua karunia roh itu menjadi berguna. Atau sebaliknya, semua karunia roh tanpa kasih akan menjadi tidak berguna. Itu sebabnya Yesus katakan jangan sampai kasih ini menjadi dingin, baik dalam keluarga, ataupun dalam masyarakat, dan juga dalam gereja. Dan teladan kita dalam hal kasih yang Paulus maksudkan adalah Kristus yang mati di salib. Itu fokus pelajaran di hari Minggu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Senin. Temanya adalah yang dilakukan kasih. Pertama, kasih itu sabar terhadap orang lain. Kemudian kasih itu murah hati. Lalu kasih itu bersukacita dengan orang lain. Kasih bertahan dalam segala tantangan dan kekecewaan. Kasih tidak mudah berprasangka buruk. Kasih selalu berharap yang baik akan terjadi. Kasih itu sabar di tengah kesulitan, serta percaya dan selalu berharap bahwa situasi akan menjadi lebih baik. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Sekarang kita ke pelajaran di hari Selasa. Temanya adalah yang tidak dilakukan kasih. Pertama, kasih tidak iri hati. Tidak iri hati terhadap karunia yang dimiliki oleh orang lain. Kasih tidak memegahkan diri. Kasih tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Itu fokus pelajaran dari Selasa. Sekarang kita ke pelajaran di hari Rabu. Wujud kasih. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8, Allah adalah kasih. Dan kasih itu dinyatakan melalui Yesus, melalui kehidupannya, melalui pengorbanannya, dan melalui kematiannya. Itu sebabnya Yesus adalah ekspresi sempurna dari kasih yang sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Karena segala nilai positif dari kasih ada dalam diri Yesus. Pertama, sabar, kemudian murah hati, lalu Yesus bersukacita dalam kebenaran, lalu kemudian Yesus sabar menanggung segala sesuatu, termasuk menanggung segala penderitaan yang dialaminya. Dan kemudian, Yesus percaya segala sesuatu. Itu fokus pelajaran di hari Rabu. Sekarang kita ke pelajaran di hari Kamis. Temanya adalah ketahanan kasih. Nubuat akan berakhir, karunia roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat ke-8. Bahkan iman akan digantikan dengan penglihatan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Karena apa yang kita sekarang imani, satu waktu nanti akan nyata di hadapan kita. Maka iman juga akan mencapai penggenapannya. Akan tetapi, dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, kasih itu disebutkan tidak berkesudahan. Kasih itu adalah gambaran sifat Allah. Karena Allah adalah kekal, maka kasih yang adalah gambaran sifat Allah juga kekal atau tidak berkesudahan.
Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kasih adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan. Karena iman dan pengharapan kita akan mencapai penggenapannya satu waktu kelak. Akan tetapi, kasih tidak akan berkesudahan. Itu fokus pelajaran kita sepanjang minggu ini. Semoga menolong kita memahami kemana arah pelajaran ini dan kita mendapat berkat. Sebagai kesimpulan, kasih bukanlah sebuah emosi, melainkan sebuah sikap yang harus diungkapkan dalam perbuatan dan perkataan. Karena jika tidak, kasih tidak berarti apa-apa. Ini baru terang.